Sosok Amaksiun, ayah Bribtu Rizka pertama kali temukan jasad Brigadir Esko di Lombok Barat. Bribtu Rizka Sintiani telah ditahan di Mapolda Nusa Tenggara Barat, NTB, dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan suaminya, Brigadir Esko Fascarelli. Motif pembunuhan yang terjadi di Dusun Nyur Lembang Dalem, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat masih diselidiki. Bribtu Rizka sempat pura-pura pingsan saat jasad suaminya ditemukan di kebun belakang rumah pada 24 Agustus 2025 lalu. Sebelum ditemukan tewas, Brigadir Esko dilaporkan hilang sejak 19 Agustus 2025. Brigadir Esko merupakan anggota intelijen Polsek Sekotong, yang berada di bawah Polres Lombok Barat, sedangkan Bribtu Rizka anggota Polwan dari Polres Lombok Barat. Untuk mengungkap kasus ini, Polda NTB telah memeriksa 55 saksi. Salah satu saksi kunci yakni ayah Bribtu Rizka bernama Amaksiun, 50, yang pertama kali menemukan jasad. Brigadir Esko tinggal di rumah keluarga Bribtu Rizka bersama dua anaknya. Amaksiun yang tinggal di wilayah yang sama menemukan jasad Brigadir Esko saat mencari ayam peliharaan. Ia merupakan warga sipil yang sudah lama tinggal di Dusun Nyur Lembang Dalem, Desa Jembatan Gantung. Jasad ditemukan dalam kondisi tergantung di pohon dengan leher terjerat tali. Penemuan jasad dalam kondisi mengenaskan mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan anak Amaksiun, ayah Brigadir Esko, Samsul Herawadi, menduga ada pelaku lain dalam kasus ini karena menemukan bercak darah di kamar cucunya. "Saya semakin terpukul. Kenapa harus di kamar cucu saya?" tuturnya, dikutip dari tribunlombok.com. Samsul Herawadi meminta Bribtu Rizka dihukum secara pidana meski berstatus sebagai anggota polisi. "Saya yakin perbuatannya tidak sendiri. Paling tidak pasti lebih dari satu orang termasuk keluarganya. Saya yakin ada pihak luar. Oleh karena itu saya minta diadili seberat-beratnya karena ini pembunuhan berencana," tegasnya. Ia telah mencurigai tersangka pembunuhan orang terdekat korban dan dilakukan secara terencana. Tidak mungkin dia sendiri. Mustahil dia sendiri. Paling tidak terlepas dari keluarganya dalam hal ini, adik, misan dan sebagainya. Dan saya yakin ada pihak luar yang terlibat dalam hal ini, imbuhnya. Kata kuasa hukum tersangka. Kuasa hukum Bribtu Rizka, Rosi, mengaku menyiapkan langkah hukum karena penetapan tersangka dianggap janggal. "Kami belum bisa menyampaikan secara rinci ke publik, karena masih kami siapkan dalam kerangka langkah hukum resmi," tuturnya. Menurutnya, gelar perkara dilakukan secara terburu-buru dan tidak transparan. Jangan sampai hukum dijadikan alat kriminalisasi. Saya dan tim kuasa hukum mendesak agar proses ini dijalankan secara objektif, transparan, dan berkeadilan, lanjutnya. Jika penetapan tersangka terhadap Bribtu Rizka tak sesuai prosedur, maka status tersangkanya dinilai cacat hukum. Keluarga hanya berharap agar proses hukum ini tidak menambah luka yang sudah ada. Ibu Rizka telah kehilangan suami, jangan sampai kini dia juga dikorbankan oleh proses hukum yang janggal, tandasnya.